tidak akan maju dalam kontestasi politik atau kontestasi capres dan cawapres selagi Prabowo masih ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan, tapi sebenarnya hal ini sudah saya ketahui sejak lama. Sejak saat itu seorang Anies Baswedan itu masuk dalam salah satu podcast terkenal ya, dari YouTuber terkenal di Indonesia, bahwa Anies Baswedan itu mengatakan bahwa dalam sesi podcast itu ya, dia tidak akan maju dalam kontestasi politik atau kontestasi capres dan cawapres selagi Prabowo masih ikut. Jadi itu suatu perkataan yang jelas, yang tidak ada embel-embelnya. Jadi tidak ada embel-embelnya, kalau saya seperti ini, kalau saya seperti ini. Tidak ada, itu jelas ya. Sebuah pernyataan yang perlu diklarifikasi sebenarnya, ataupun tidak mau klarifikasi juga tidak apa-apa. Karena ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan itu tidak konsisten dengan perkataannya, satu, yang jelas. Kedua, tidak punya etika dalam politik. Kenapa? Karena ya seperti itu, karena tidak menepati janjinya, itu satu. Yang kedua, seharusnya Anies Baswedan itu ke Prabowo dulu. Jadi kemarin itu setelah selesai masa jabatannya dari Gubernur DKI Jakarta itu, ke Prabowo dulu mengucapkan terima kasih lah. Paling ringan terima kasih, mengucapkan terima kasih karena sudah mengangkat Anies Baswedan atau mengajukan Anies Baswedan dalam gerbong politiknya, gerbong politik Gerindra saat itu, sehingga menang di dalam kontestasi Pilgub kemarin itu. Dan yang sangat membuat saya terkejut adalah ternyata Anies Baswedan ini ya, ini kata Sandiaga Uno ya. Jadi dia ini berjanji atau membuat surat perjanjian di atas materai, dan itu ditandatangani oleh Prabowo, Anies, dan Sandiaga Uno. Dan ini suatu hal yang sangat besar dan rahasia sangat besar yang sudah diungkapkan oleh Sandiaga Uno. Saya rasa ini sudah, menurut saya, tidak bisa dibantah lagi bahwa ketika ini memang benar-benar terjadi, ya, itu bisa dikatakan memang benar-benar Anies Baswedan itu seorang politikus yang tidak punya etika sama sekali, satu, dan tidak punya rasa terima kasih sama sekali, kedua. Itu kita bisa melihat track recordnya Anies Baswedan itu dimulai pada tahun 2013 silam ya, sudah lama itu, bahwa Anies Baswedan itu, jangan kaget ya, ini Anies Baswedan itu ikut dalam penjaringan cawapres di Demokrat. Saat itu dia ikut, jadi ikut kontestasi itu, penjaringan capres dan cawapres. Cuman saat itu Anies Baswedan kalah ya, tidak terpilih. Yang terpilih adalah Dahlan Iskan saat itu, yang akan diajukan di 2024 ya. Tapi akhirnya juga Dahlan Iskan tidak maju karena Partai Demokrat sendiri di akhir 2004 itu, di akhir masa jabatan Presiden SBY itu, hancur-hancuran partainya. Jadi sudah tidak dianggap lagi sebagai partai yang besar. Karena banyak sekali saat itu kader-kader dari Partai Demokrat itu masuk penjara, tertangkap KPK karena korupsi, dan itu hancur ya, masa-masa di awal hancur-hancurnya Partai Demokrat. Dan sampai sekarang
belum ada nilainya, walaupun ya ada lah nilainya seperti itu. Dan ketika saat itu di Demokrat ya kalah dalam penjaringan capres dan cawapres, itu Anies Baswedan beralih beralih di tahun 2014 kemarin, beralih ke Jokowi ya. Bayangkan, dari Demokrat yang notabene itu adalah bagian dari SBY, yang itu sebagai antitesa Jokowi, antitesa PDIP, dia ke Jokowi. Nah, itu kan kayak semacam parasit yang nemplok ke sini, kemudian nemplok ke sini untuk embel-embel maju ya, maju ke kontestasi politik. Tujuannya apa? Ya ini tujuannya yang utama, ini ingin menjadi presiden. Cuman di saat ya pemerintahnya Jokowi saat itu tidak lama Anies Baswedan. Jadi menjadi menteri pun tidak lama, cuman 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya. Di reshuffle Jokowi karena sesuatu hal ya. Itu sesuatu hal yang rahasia, cuman ada beberapa pendapat dari berbagai orang, berbagai pendapat yang simpang siur ya selama ini. Anies Baswedan ini tidak patuh, Anies Baswedan ini kalau dari kubu antitesa Jokowi itu mengatakan bahwa Anies Baswedan ini tahu seluk-beluk Jokowi terkait dengan ijazah. Itu sesuatu pendapat yang norak dan tidak punya bukti yang jelas ya. Cuman ya intinya dipecat. Ketika dipecat itu kan artinya dia tidak sesuai dengan ekspektasi yang harus dia kerjakan, atau tidak sesuai dengan ekspektasi dan perjanjian ataupun sesuai dengan SOP yang dia kerjakan. Intinya ketika dipecat itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, saat itulah di tahun 2017 itu seorang Anies Baswedan, pecatan dari Jokowi, itu akhirnya dipungut oleh yang namanya Partai Gerindra untuk diajukan dalam kontestasi Pilgub di DKI Jakarta 2017. Ya, yang namanya Anies Baswedan mencolok dari Jokowi kemudian ke Gerindra, ya kan? Kemudian saat itu juga menang dan akhirnya ke kontestasi politik. Ya, sampai 2022 kemarin di akhir masa jabatannya yang seharusnya dia kalau bukan kader partai ya, seharusnya dia sungkem dulu atau bagaimana membicarakan ini kelangsungannya dia bagaimana. Tidak ada pembicaraan sama sekali, dan itu sudah selesai gitu aja, langsung menuju ke nemplok nemplok ke partai yang lain, yaitu Partai Nasdem, diambil dari Partai Nasdem. Sudah selesai itu. Dan itu tidak ada komunikasi sama sekali. Saya kira seperti itu. Tidak ada komunikasi dan nemplok di Partai Nasdem menjadi capres. Di saat Prabowo juga menjadi capres dari Partai Gerindra. Kita bayangkan ya, betapa kalau kita itu terjadi pada kita, betapa tersinggungnya, ya. Itulah yang terjadi di Anies Baswedan dan Prabowo. Itu yang terjadi sekilas ya. Dan kemarin diungkapkan ya, walaupun dulu sebelumnya sudah diungkapkan Anies Baswedan di salah satu podcast bahwa dia tidak akan maju dalam kontestasi Pilpres kalau Prabowo masih maju menjadi capres cawapres, cuman beda dengan sekarang. Nah, inilah yang dinamakan politik
ya, demi kepentingan yang ada di dalam dirinya, dia mampu mengorbankan apapun, harga diri, mengorbankan kepercayaan, dan mengorbankan yang lain-lain. Itulah yang seperti itu. Oke, bagaimana? Apakah masih ingin memilih Anies Baswedan? Kalau pendukungnya sih masih mengatakan, oh itu perjanjian dulu, bukan perjanjian sekarang. Ya kita tidak menilai dari perjanjian itu dulu dengan sekarang. Yang jelas kita mengamati dari sepak terjangnya saja sudah membuat ilfil menurut saya. Karena ya sangat mempertontonkan sekali sebuah ambisi yang ingin dia capai. Seperti itulah kira-kira dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.